Kali ini Kak Wiwin akan menemani kalian untuk belajar materi US mata pelajaran IPS. Selamat menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk materi kelas 6, mata pelajaran tematik yaitu IPS, ada beberapa pokok bahasan yang memang keluar di soal-soal ujian sekolah. Nah, pokok bahasa yang pertama adalah tentang sumber daya alam. Yuk kita mulai belajar tentang materi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu kekayaan alam yang ada di sekitar kita dan dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam adik-adik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, kemudian bisa dilakukan perkembangbiakan sehingga jumlahnya selalu ada di muka bumi kita. Contohnya ada dua kategori, yaitu sumber daya alam hidup atau hayati dan sumber daya alam tak hidup atau non hayati ya. Nah, untuk sumber daya alam yang hidup yaitu sumber daya alam contohnya hewan, tumbuhan. Kemudian yang tidak hidup yaitu sumber daya alam yang banyak sekali terdapat di sekitar kita seperti air, udara, kemudian tanah, cahaya matahari ya. Nah, kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang ini adik-adik ya, merupakan sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas. Jadi penggunaannya harus digunakan dengan bijak, digunakan dengan hemat, karena ini harus menunggu dengan waktu yang lama. Nah, ada dua kategori. Yang pertama ada sumber daya alam mineral. Mineral ini ada dua, yaitu ada mineral logam seperti apa? Seperti bahan tambang. Barang tambang yaitu ada besi, ada timah, ada emas, ada perak, bauksit, aluminium ya. Kemudian ada sumber daya alam yang bersifat non-logam seperti belerang, fosfat, dan lain-lain. Kemudian yang kelompok yang kedua dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah ada sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, apa aja? Yaitu minyak bumi. Minyak bumi sebagai sumber energi utama di muka bumi saat ini. Kalau misalnya penggunaannya itu boros, tidak dihemat, maka mungkin akan terjadi krisis energi adik-adik ya. Nah, minyak bumi ini nanti diolah menjadi berbagai bahan bakar. Seperti apa? Seperti bensin, solar, aftur, kemudian bensol, parafin, bahan baku lilin, kerosin, minyak tanah ya. Jadi kita harus benar-benar menggunakannya dengan hemat dan bijak. Lalu yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kategori sumber daya alam non-mineral adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, fosil tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, yaitu batu bara. Nah, batu bara ini diolah, ditambang, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan bakar, seperti untuk mesin diesel ya, pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan batu bara. Kemudian untuk kereta uap, kalau zaman dulu ya, itu menjadi hasilnya adalah kokas, kemudian briket, dan ada kain nilon. Nah, inilah adik-adik pembagian sumber daya alam yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang bagaimana sih upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam? Kita mulai dari kita melestarikan sumber daya alam hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati. Yang pertama adalah membuat cagar alam. Nah, cagar alam ini melindungi hewan dan tumbuhan yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, membuat suaka marga satwa. Nah, ini juga untuk melindungi hewan liar, hewan langka yang ada di Indonesia ya. Kemudian bagaimana upaya untuk melestarikan air? Air di sini sebagai sumber daya alam non hayati. Pertama, kita atau pemerintah membuat daerah resapan air. Apa sih daerah resapan air? Kalau kalian berjalan-jalan ke kota, mungkin kalian bisa melihat taman kota atau taman hutan yang ada di tengah-tengah kota. Nah, ini tujuannya sebagai penyimpanan air di musim kemarau, sehingga pada saat musim hujan tiba diserap air hujannya, bahkan membantu ketika
di musim hujan itu terjadi supaya tidak terjadi banjir. Jadi diperluaslah daerah resapan air. Nah, salah satunya kalau di Kota Bandung itu ada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Dago Pakar. Nah, itu contohnya sebagai daerah resapan air untuk menyimpan cadangan air. Lalu melakukan reboisasi atau penghijauan lahan-lahan yang tandus, lahan-lahan yang sudah gersang, ditanami kembali oleh tanaman-tanaman. Kemudian bagaimana melestarikan tanah? Nah, pelestarian tanah juga ini sangat penting karena tanah digunakan oleh kita untuk bercocok tanam. Tentunya kesuburan tanah ini menentukan hasil panen. Nah, bisa dengan melakukan penghijauan atau reboisasi dan juga pemupukan secara teratur. Dan yang terakhir adalah bagaimana usaha melestarikan hutan. Nah, di Indonesia ini pada awalnya hutannya memang masih luas, tapi seiring waktu dan memang banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, nih hutannya banyak yang ditebang secara ilegal. Jadi makin hari itu hutannya semakin berkurang. Pertama, pemerintah dan masyarakat itu harus mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, ini cukup berbahaya ya adik-adik ya, kebakaran hutan karena bisa menyebabkan bencana seperti kabut asap, kemudian bisa merusak habitat hewan dan habitat tumbuhan. Ini merugikan sekali jika terjadi kebakaran hutan. Dan tentunya tidak melakukan penebangan liar atau pencurian kayu-kayu dari hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, ini upaya bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam kita supaya tetap ada. Kemudian, nah ini tadi kita bahas, kita lanjutkan tentang jenis-jenis barang tambang sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada barang tambang organik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan, seperti tadi ya, hasil pengolahan minyak bumi, adik-adik tadi ada apa? Ada aspal ya, ada aspal, kemudian batu bara tadi menghasilkan briket, dan salah satunya juga adalah gas bumi atau gas alam. Nah, ini digunakan untuk bahan bakar adik-adik. Kalau misalnya kita memasak, nah gas LPG itu berasal dari gas alam. Dan tentunya minyak bumi juga sangat penting bagi kehidupan kita. Lalu, barang tambang logam ini contohnya emas. Emas manfaatnya adalah untuk perhiasan. Mangan ini bahan baku industri, kemudian nikel, besi ini bahan baku industri, misalnya untuk konstruksi bangunan, untuk membuat jembatan, ini membutuhkan logam-logam yang kuat. Nah, ini terbuat dari besi. Perak, emas itu untuk perhiasan, platina juga untuk perhiasan. Kemudian barang tambang lain ada berlian, ada belerang, ada gamping, ada fosfat, dan ada kaolin. Nah, berlian ini batuan yang harganya mahal dan ini banyak diburu oleh para investor ya untuk mengembangkan industri berlian ya. Nah, itu adik-adik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh-contohnya mungkin kalian bingung yang seperti apa sih aspal gitu ya. Aspal ini untuk melapisi jalan raya. Nah, ini batu bara terlihat memang dari serat-serat kayu ya. Lalu ini minyak bumi dari hewan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu dan ini adalah gas bumi. Ini contoh foto-foto dari barang-barang tambang yang bersifat organik. Kemudian logam atau mineral, nah ini emas sebagai bahan baku perhiasan, kemudian mangan, bahan baku logam industri, nikel, besi, perak, dan platina. Nah, ini hampir di seluruh Indonesia ini tersebar ya, pertambangan emas, pertambangan besi. Jadi harus dihemat penggunaannya. Nah, kalau ini untuk bahan baku industri adik-adik, batu berlian, kemudian batu belerang. Batu belerang ini berasal dari dasar kawah, karena kawah ini menghasilkan gas namanya belerang, kemudian nanti berubah bentuk menjadi batuan, batu belerang, dapat dimanfaatkan untuk sektor industri seperti kosmetik dan kesehatan. Kemudian ada batu gamping, fosfat, dan ada kaolin ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk melestarikan kekayaan alam yang melimpah ini, terutama yang dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui? Pertama nih, pemerintah harus mengelola sumber daya alam ini dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, biasanya pertambangan-pertambangan ini dikelola oleh BUMN atau Pertamina. Jadi, kekayaan alam Indonesia ini menjadi hak milik rakyat Indonesia, keuntungannya bisa untuk pembangunan. Kemudian menggunakan peralatan yang hemat energi, lalu untuk menunjang pembangunan, tidak boleh merusak lingkungan ketika eksploitasi atau eksplorasi sumber daya alam.
diupayakan untuk dapat mendaur ulang barang-barang ya, sehingga tidak terbuang dan sampahnya bisa minimalis dan menciptakan energi alternatif. Nah, ini yang sedang dikembangkan yaitu penggunaan energi alternatif sebagai pengganti energi fosil, seperti energi alternatif yang berasal dari tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, atau dengan mencari energi lain seperti biogas, biodiesel, ataupun biosolar. Nah, berikut adalah contoh soal US IPS yang berhubungan dengan sumber daya alam adik-adik. Nah, di sini disajikan tabel yaitu sumber daya alam yang pertama bauksit, rosella, timah, batu bara, rumput laut, dan pasir. Nah, sumber daya alam yang termasuk hasil pertambangan, tadi udah kita bahas ya. Hasil pertambangan itu yang pertama adalah bauksit. Kalau rosella itu adik-adik tumbuhan, pohon rosella, itu bunganya bisa dijadikan untuk minuman jamu ya, teh rosella. Kayunya juga bisa dimanfaatkan. Timah ini masih masuknya ke logam. Batu bara juga masuknya ke pertambangan. Rumput laut dan pasir ini, rumput laut dari laut, tumbuhan dan pasir ini hanya digali ya, adik-adik, biasanya diambil dari sungai atau dari bekas letusan gunung. Jadi yang termasuk ke dalam hasil pertambangan adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 ya. Jadi jawabannya B. Nah, untuk materi sumber daya alam sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan selanjutnya. Materi yang kedua untuk pelajaran IPS yaitu tentang penjajahan, perjuangan melawan penjajahan Belanda, dan perjuangan melawan penjajahan Jepang. Nah, mari kita mulai adik-adik ya. Seperti apa perjuangan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan, terutama pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada awal abad ke-15, masyarakat Eropa itu berbondong-bondong melakukan penjelajahan dunia adik-adik. Jadi dari benua Eropa mereka menjelajah ke benua Afrika, ke benua Asia, bahkan sampai ke benua Amerika. Nah, jadi awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah disebabkan karena ini nih, akibat dari Perang Salib. Perang Salib adalah perang kerajaan Nasrani dan Islam selama kurang lebih 200 tahun. Kemudian yang kedua, alasan kedatangan bangsa Eropa masuk ke Indonesia adalah karena semakin mahalnya harga rempah-rempah. Rempah-rempah ya, kemudian keuntungan pedagangnya tinggi dan ditutupnya jalur pelayaran ke Turki. Jadi sama Turki jalur pelayarannya ditutup sehingga mereka harus memutar ke benua Afrika. Dan akhirnya mereka menemukan kepulauan Indonesia yang terkenal dengan rempah-rempah kualitas tinggi adik-adik. Nah, pada tahun 1595 mereka berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman dan pasukannya mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten, berarti di Pulau Jawa ya. Kemudian disusul dengan ekspedisi yang kedua. Mereka pada tahun 1598 kembali lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Neck. Nah, jadi ada 2 kali ekspedisi pelayaran Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian pada awalnya Belanda ini datang ke Indonesia ini hanya untuk membeli dan berdagang rempah-rempah. Tetapi setelah melihat keramah tamahan masyarakat Indonesia, kekayaan alam, akhirnya terjadi perubahan niat. Alasannya adalah pertama, karena Indonesia ini sangat kaya dari sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mereka memiliki niat ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dan akhirnya mereka menerapkan sistem politik adu domba atau divide et impera ya, politik adu domba. Kemudian mereka juga memiliki misi 3G. Nah, misi mereka itu yang pertama, mereka ingin mendapatkan gold. Gold adalah kekayaan. Kemudian mereka ingin mendapatkan glory. Glory itu kemenangan atau kekuasaan. Dan mereka ingin menyebarkan agama ya atau gospel. Jadi misi dari Belanda itu 3G atau 3G, gold, glory, dan gospel ya.
Nah, sehingga Belanda untuk memuluskan niatnya menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, mereka membentuk organisasi khusus yang mengatur tentang perdagangan rempah-rempah. Mereka membentuk yang namanya VOC, adik-adik ya. VOC. Nah, VOC ini berdiri pada tahun 1602. Nah, ini ya, berdiri pada tahun 1602 dan memiliki hak istimewa. Hak istimewanya namanya adalah hak oktroy. Salah satunya hak untuk memonopoli perdagangan. Kemudian mereka memiliki tentara sendiri, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, dapat mengumumkan perang dengan negara lain ya. Ini keistimewaan dari VOC. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari persaingan antar sesama Belanda. Kemudian untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa yang lain. Dan tentunya untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, ini adalah sejarah tentang pembentukan VOC. Kemudian ternyata VOC juga hanya berjalan kurang lebih 200 tahun atau 2 abad adik-adik. Nah, VOC kemudian dibubarkan karena ada permasalahan-permasalahan. Pertama, VOC banyak mengeluarkan biaya untuk operasional perang. Kemudian banyak pegawai VOC yang mencari keuntungan pribadi atau korupsi sehingga perusahaannya menjadi lemah gitu ya. Dan resmi tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan ya. Nah, ini sejarah organisasi perdagangan Belanda dari awal sampai akhir. Kemudian kita memasuki ke pemerintahan kolonial Belanda ya. Jadi selama Belanda menjajah Indonesia, Belanda ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal ini ada beberapa yang memang kiprahnya terkenal di Indonesia sampai saat ini, seperti Bapak Mr. Gubernur Jenderal Daendels ya, Gubernur Jenderal Daendels. Nah, beliau bertugas menyiapkan Pulau Jawa sebagai benteng pertahanan terhadap serangan Jepang. Nah, jadi beliau melakukan pembangunan-pembangunan gitu ya di Pulau Jawa supaya Pulau Jawa menjadi benteng pertahanan Belanda dari serangan Jepang. Kemudian Gubernur Jenderal Daendels ini beliau yang membangun pangkalan armada laut di Anyer dan di Ujung Kulon ya. Kemudian membangun jalan yang terkenalnya adik-adik ya, membangun jalan dari daerah Anyer. Anyer itu di ujung Pulau Jawa sebelah barat sampai Panarukan. Panarukan itu di Pulau Jawa paling timur. Jadi dari barat ke timur ini ada jalan raya yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels sejauh 1.100 km. Nah, siapa yang melakukan pekerjaannya, yang mengerjakannya adalah rakyat Indonesia ya. Mungkin kakek moyang kita zaman dulu, mereka dipaksa untuk bekerja, namanya adalah kerja rodi ya, kerja rodi. Jadi kerja paksa zaman Belanda namanya kerja rodi. Nah, ini yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Nah, ini adik-adik petanya dari Anyer ya, dari Anyer daerah Provinsi Banten sampai Panarukan daerah Provinsi Jawa Timur ya. Ini dikerjakan oleh rakyat Indonesia dalam kegiatan kerja rodi. Kemudian Gubernur Jenderal yang kedua, pada saat Belanda dikalahkan oleh Inggris, maka Inggris mengganti gubernur jenderalnya dari Belanda oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi beliau adalah wakil dari Inggris. Pada saat itu Belanda kalah perang melawan Inggris. Thomas Stamford Raffles ini memimpin Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Tugasnya adalah melakukan politik adu domba atau divide et impera antar sesama raja di Pulau Jawa. Lalu melakukan kerja paksa menanam kopi di daerah Jawa Barat atau Priangan untuk kepentingan
Inggris. Jadi keuntungannya disetorkan kepada pemerintahan Inggris. Nah, pada masa pemerintah kolonial Belanda, ada yang namanya aturan tanam paksa adik-adik ya, atau namanya adalah Kulturstelsel. Jadi pada saat Gubernur Jenderal Van den Bosch, nah Van den Bosch ini berarti Gubernur Jenderal wakil dari Belanda ya. Nah Van den Bosch ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah sebagai bukti sejarah Belanda tentang Kulturstelsel atau tanam paksa di Indonesia ini masih banyak perkebunan-perkebunan yang masih ada sampai sekarang dan itu peninggalan Belanda adik-adik ya. Jadi ada perkebunan teh, ada perkebunan kopi, ada perkebunan cengkeh, ada perkebunan coklat, karet. Nah itu sebenarnya dulunya adalah diwajibkan oleh Van den Bosch sebagai pemimpin Belanda. Kenapa sih harus tanam paksa? Ini alasannya adalah karena keuangan Belandanya kosong, kas negaranya kosong, harus diisi sehingga mereka memutar strategi untuk melakukan penanaman perkebunan dan nanti dijual untuk mengisi kekosongan kas mereka ya. Nah, tapi tanam paksa ini juga mendapatkan kecaman adik-adik ya. Ada dari Baron van Hove, jadi dia mengecam kebijakan tanam paksa. Ada juga dari Douwe Dekker, pejabat dari Banten ya. Kemudian dari golongan-golongan liberal Belanda juga mereka sudah mulai memprotes adanya untuk kegiatan tanam paksa. Nah, kemudian karena memang Belanda melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, menindas, memeras. Nah, akhirnya dari beberapa wilayah ini melakukan perlawanan adik-adik ya. Perlawanannya dari beberapa wilayah seperti Kapitan Patimura ini beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda di Maluku. Kemudian dari Bali, Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik juga melakukan perlawanan. Pangeran Diponegoro juga dari Jawa Tengah, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Mereka semuanya melakukan perlawanan ya. Nah, adik-adik, ini tokoh Kapitan Patimura. Beliau adalah seorang pejuang yang berasal dari Maluku. Nah, bernama Thomas Matulesi. Jadi pada saat itu Belanda sangat menekan dan sangat merugikan para pedagang rempah-rempah dan para petani rempah-rempah di Maluku. Nah, akhirnya Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Kemudian dari Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, yaitu ada Pangeran Diponegoro. Beliau juga melakukan perlawanan karena Belanda membuat masalah dengan pihak kerajaan. Jadi mereka membangun jalan raya Yogyakarta, Magelang, melewati tanah leluhur keluarga Diponegoro. Akhirnya terjadilah pertempuran dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Tuanku Imam Bonjol, beliau salah satu pemuka agama di daerah Bonjol, Sumatera Barat. Beliau pemimpin gerakan Padri, Perang Padri ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau, mengembalikan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Belanda melakukan siasat perang, yaitu siasat pengepungan ya, untuk melumpuhkan kekuatan dari Tuanku Imam Bonjol. Jadi Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat. Pangeran Antasari sama, beliau juga keluarga kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda karena memang Belandanya mencampuri urusan kerajaan gitu ya. Nah, jadi akhirnya pecah pertempuran dari Pangeran Antasari melawan Belanda. Sekitar tahun 1859. Kemudian Sisingamangaraja 12. Nah, beliau adalah raja dari kerajaan Batak. Raja dari kerajaan Batak adik-adik. Nah, beliau melakukan pertempuran dari
Daerah mana ini? Dari daerah Tarutung. Daerah Tarutung ini di Sumatera Utara. Dan dari Bali ada I Gusti Ketut Cilantik, beliau juga sama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, kemudian dari daerah Sumatera, mohon maaf, Sulawesi Selatan. Dari daerah Sulawesi Selatan atau daerah Makassar, nah beliau bernama Sultan Hasanuddin, beliau juga sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan Belanda. Nah, sehingga Sultan Hasanuddin diberi julukan oleh Belanda, yaitu The Hand van de Oosten atau ayam jantan dari timur. Nah, karena memang Belanda juga cukup takut ya dengan Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian ada pahlawan perempuan dari Aceh, beliau bernama Cut Nyakdin, suaminya adalah Teku Umar. Nah, kita bahas yuk adik-adik contoh soal US IPS untuk materi tentang perlawanan terhadap Belanda ya. Perhatikan gambar berikut. Beliau adalah tokoh pemimpin perlawanan rakyat Batak yang gugur dan dimakamkan di Tarutung. Siapakah beliau? Nah, tadi kita udah bahas ya. Beliau bernama B. Sisinga Mangaraja 12. Jadi untuk materi tentang penjajahan atau perjuangan terhadap penjajahan Belanda, adik-adik boleh sambil diingat-ingat lagi foto-foto dari pahlawannya ya. Bisa jadi itulah yang akan keluar di soal ujian sekolah. Nah, kita lanjutkan dengan materi tentang bagaimana sih perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang adik-adik ya. Jadi tetap stay tune di channel Tridaya Online ya. Nah, bagaimana sih kok Jepang bisa masuk ke Indonesia? Terus Belandanya kemana? Nah ini ya sejarah singkatnya adik-adik. Jadi alasannya adalah pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Nah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1939 sampai 1945. Ada dua kekuatan besar pada saat itu yaitu pertama Blok Sekutu. Blok Sekutu terdiri dari gabungan 6 negara, Parchim. Nah, Parchim ini pertama negara Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Belanda melawan blok yang satunya lagi namanya Blok Sentral, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Nah, pada saat itu Belanda kalah perang melawan Jepang sehingga wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia diambil alih juga oleh Jepang adik-adik. Nah, salah satunya momentum kekalahan Belanda atau kekalahan sekutu oleh Jepang adalah pada tanggal 9 Desember tahun 1941, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika, yaitu di Pearl Harbor, daerah Hawaii, Kepulauan Hawaii. Nah, penyerangan ini menandai dimulainya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Resmilah Belanda mengakhiri penjajahannya di Indonesia pada tahun 1942. Kemudian masuklah tentara Belanda, adik-adik ya, tentara Belanda masuk ke Indonesia. Kenapa sih Jepang ingin sekali menjajah Indonesia? Alasannya ini adik-adik ya. Alasan yang pertama, Jepang ini memerlukan bahan mentah, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar ketika mereka berperang melawan sekutu. Kemudian alasan yang kedua, penduduk Indonesia jumlahnya banyak adik-adik. Jadi waktu itu penduduk Indonesia bisa menjadi sumber daya manusia untuk membantu perang. Jadi ada kewajiban dari para pemuda atau orang dewasa untuk menjadi tentara Jepang ya, tentara pembantu Jepang. Kemudian Indonesia kaya hasil perkebunan dan pertanian. Nah, ini yang menjadi alasan utama, kan butuh bahan makanan ya, ketika berperang butuh suplai bahan makanan, senjata, bahan bakar. Nah, ini cocok nih Indonesia kayaknya kaya raya. Dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Jadi ini alasan kenapa Jepang merebut Indonesia dari tangan Belanda. Nah, awal mulanya Jepang ini masuk ke Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, Jepang sengaja menduduki wilayah yang kaya akan minyak bumi. Tentunya untuk apa? Untuk mengamankan sumber energi ketika mereka sedang melakukan perang gitu ya. Kemudian tanggal 1 Maret
1942 Jepang berhasil menduduki Banten, lalu wilayah Jawa Barat dan wilayah Jawa Tengah sudah mulai masuk nih ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian tanggal 5 Maret 42 Jepang berhasil menduduki kota Jakarta atau kota Batavia. Jadi dulu nama Batavia ini diberikan oleh Belanda, kemudian sama Jepang diganti menjadi Jakarta. Dan tanggal 8 Maret 1942 Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahannya dilaksanakan di kota Kalijati di daerah Subang ya. Dari Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura dan dari Belanda penandatangannya diwakili oleh Jenderal Tirportin. Itu ya adik-adik ya, bagaimana sejarah awal masuknya Belanda ke Indonesia. Nah, Jepang ini memberikan janji-janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan menarik simpati rakyat Indonesia dengan beberapa pendekatan adik-adik ya. Jadi supaya bangsa Indonesia menerima kehadiran Jepang dan menganggapnya bukan sebagai penjajah. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh Jepang. Pertama, Jepang mengizinkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersamaan dengan lagu Kimigayo. Lagu Kimigayo adalah lagu kebangsaan Jepang. Boleh loh lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh loh mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, bendera Hinomaru ya. Mengganti Batavia dengan nama Jakarta dan memperbolehkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi Indonesia. Jadi ini pendekatannya bagus banget adik-adik ya untuk menarik simpati, dukungan dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Indonesia Jepang melakukan sistem pemerintahan militer, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah adik-adik ya. Ada wilayah 1, yaitu wilayah Jawa dan Madura, ada wilayah 2, Sumatera dan Bukit Tinggi, pusatnya di Bukit Tinggi, ada wilayah 3, wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jadi sistem pemerintah Jepang di Indonesia adalah bersifat militer, jadi wilayah militer 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Kemudian setelah itu Jepang juga membentuk beberapa organisasi seperti Gerakan 3A, kemudian Putra ya, Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian ada Jawa Hokokai dan ada Miyai juga Masyumi adik-adik ya. Nah ini organisasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang. Lalu ada organisasi kemiliteran yang berfungsi untuk membantu Jepang melakukan pertempuran-pertempuran, yaitu ada pertama Seinendan, barisan pemuda usia 14 sampai 22 tahun, lalu ada Keibodan, barisan pembantu polisi usia 25 sampai 35 tahun, Fuzinkai, barisan perhimpunan wanita, pembela tanah air, calon perwira peta gitu ya. Kemudian ada Heiho, pembantu prajurit Jepang, dan ada organisasi semi militer. Nah, ini organisasi militer dari pada saat penjajahan Jepang. Jadi rakyat Indonesia, para pemuda itu diwajibkan untuk masuk ke sini gitu ya, kayak wajib militer gitu ya. Jadi bukan hanya dalam hal pertanian, perkebunan, tapi mereka harus menjadi anggota dari kemiliteran Jepang. Nah, kehidupan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini digambarkan